Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafiz. Kali ini kita akan membahas tentang uji binomial dari sebuah sampel tunggal. Uji binomial adalah uji yang cocok untuk kasus proporsi. Proporsi populasi merupakan parameter yang sering ingin diketahui. Selanjutnya, populasi beranggotakan unsur A dan B. Proporsi untuk tipe A, kita misalkan dengan P, maka proporsi untuk tipe B sama dengan 1 dikurang dengan P sama dengan Q. Jika R adalah jumlah unsur tipe A dalam sampel, maka rumus binomial untuk menentukan peluang P buka kurung R tutup kurung adalah, di sini dapat dilihat formulanya, P R sama dengan N jumlah banyaknya data, kemudian R dikali P pangkat R dikali Q pangkat N kurang R, di mana N, R sama dengan, ini merupakan rumus dari faktorial. N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Daripada bingung, kita masuk aja langsung ke contoh kasus. Kita misalkan 0,4 bagian dari populasi bertipe A dan 0,6 bertipe B. Maka peluang suatu sampel acak berukuran N sama dengan 5 berisi R sama dengan 3 untuk sebuah tipe A adalah, nah jadi di sini maksudnya 0,4 bagian dari populasi bertipe A. Maksudnya tipe A di sini adalah laki-laki dan 0,6 bertipe B. Tipe B di sini adalah perempuan. Dan N di sini adalah banyaknya data yang kita peroleh. Berarti kita memperoleh 5 data berisi R sama dengan 3 buah untuk tipe A. Berarti R di sini ada 3 pilihan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, R adalah jumlah unsur tipe A. Maka di sini ada peluang mungkin, suka, tidak suka, atau ragu-ragu yang akan dipilih oleh masing-masing populasi data. Langsung aja dimasukkan ke rumus, N sama dengan 5, kemudian R sama dengan 3, kita masukkan 0,4 pangkat 5 dari N dikali dengan 0,6 pangkat 5 kurang 3. Atau bisa ditulis juga dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial yang dikalikan dengan 2 faktorial, kemudian dikali 0,064 dikali 0,36. Hasil 0,064 didapatkan dari 0,4 pangkat 5 faktorial dan 0,36 didapatkan dari 0,6 pangkat 2 sama dengan 0,2304. Selanjutnya, berapa peluang suatu sampel acak berukuran N sama dengan 5 berisi 3 unsur atau kurang untuk tipe A? Bisa dilihat di sini P sama dengan, atau P buka kurung R kurang dari sama dengan 3 sama dengan P dikali R sama dengan 3 ditambah P R sama dengan 2 ditambah P R sama dengan 1 ditambah P R sama dengan 0. Di sini terdapat perbedaan di antara R-nya. Pada contoh kasus sebelumnya, R sama dengan 3, tanda yang ada di tengah ini. Karena di soal diberitahu bahwa R sama dengan 3. Akan tetapi, untuk contoh kasus yang kedua, kita diminta untuk mencari unsur yang kurang dari 3 atau 3. Sehingga tandanya atau dapat kita nyatakan dalam matematis,
dengan R kurang dari sama dengan 3. Kemudian dilanjut, hasilnya bisa dilihat 0,2304 ditambah 0,3456 ditambah 0,2593 ditambah 0,0778. Kemudian dijumlahkan, maka hasilnya 0,9130. Maka jika ditanya P lebih besar dari R, dapat diketahui dengan menggunakan rumus P, R lebih besar dari 3, 1 dikurang P lebih besar dari 3. Maaf, di sini ada kesalahan. Oh benar, di sini benar. Karena kita di sini mengurangkan dengan 1. Kan tetapi kalau tidak dikurang dengan 1, maka tandanya tetap lebih besar. Namun jika kita kurang dengan 1, maka tandanya bisa kita rubah dengan kurang dari sama dengan 3. Karena nilai yang kita ketahui dari studi kasus sebelumnya merupakan P, R lebih kecil sama dengan 3. Maka tinggal kita masukkan 1 dikurang 0,9130 sama dengan 0,0870. Dari data percobaan Bernoulli, masing-masing percobaan akan berupa sukses atau gagal. Kemudian yang perlu di-highlight adalah banyaknya percobaan berhasil atau S. Jika dibagi dengan N, banyaknya percobaan, maka akan menghasilkan P atau proporsi dengan karakter yang dikehendaki. Kemudian, hal yang perlu diingat selanjutnya ialah pembentukan hipotesis. Ada 3 cara, yakni dua sisi, H0 sama dengan seperti ini. Kemudian H1 sama dengan seperti ini. I, atau data yang dikehendaki tidak sama dengan data nolnya atau data awalnya. Kemudian uji hipotesis satu sisi ada H0 sama dengan data atau hasil yang didapatkan sama dengan data awal atau A0. Kemudian H1 sama dengan data yang dikehendaki lebih besar daripada data percobaan atau H0 ya. Kemudian untuk satu sisi yang lainnya sama, akan tetapi kalau di sini dia bernilai lebih besar, di sini dia bernilai lebih kecil. Kita masuk ke selanjutnya agar lebih paham. Karena perhatian terfokus pada banyaknya keberhasilan atau S, maka statistik ujinya adalah S, sama dengan banyaknya keberhasilan. Uji A tolak H0 jika nilai S cukup besar atau cukup kecil. Gunakan nilai kritis dari tabel binomial untuk mendapatkan jumlah nilai S. Sehingga P, R lebih kecil sama dengan S atau lebih kecil sama dengan alfa per 2 atau P, R lebih besar dari S lebih kecil dari alfa sama per 2 untuk pengambilan keputusannya. Uji B tolak H0 jika S cukup besar, gunakan nilai kritis dari tabel binomial untuk mendapatkan jumlah hasil nilai S sehingga P, R lebih besar dari S kurang dari sama dengan alfa. Uji C tolak H0 jika nilai S cukup kecil, gunakan nilai kritis dari tabel binomial untuk mendapatkan jumlah nilai S sehingga P, R kurang dari sama dengan S kurang dari sama dengan nilai alfa. Kemudian kita masuk ke contoh. Seorang peneliti menemukan 9 petani milenial yang sukses. Kita jadikan petani sukses ini sebagai S-nya dari 20 petani milenial yang baru. Berarti kita memiliki populasi sebanyak 20 data. Akan tetapi, X-nya nanti pada tabel binomial adalah 9. Apakah kita dapat mengatakan bahwa proporsi populasi petani milenial yang baru
dan sukses lebih besar dari 0,25. Misal, alfanya sama dengan 0,05. Nah, di sini nilai yang akan kita dapatkan akan kita bandingkan dengan 0,25. Kemudian, untuk pembentukan hipotesis, menggunakan hipotesis yang ini, yang satu sisi dan lebih besar. Ini akan kita ganti dengan 0,25 dan nilai lambda ini akan kita ganti dengan nilai yang kita dapatkan dari hasil perhitungan. Selanjutnya, yang pertama harus dilakukan ialah pembentukan hipotesis. H0 sama dengan lambda sama dengan lambda 0, H1 sama dengan lambda lebih besar dari lambda 0. Uji B, tolak H0 jika nilai S cukup besar. Gunakan nilai kritis dari tabel binomial untuk mendapatkan jumlah nilai S, sehingga P R lebih besar dari S, lebih kecil sama dengan nilai alfanya. N merupakan banyaknya nilai populasi. Kita lihat lagi pada soal. 0,25 merupakan kriteria yang ingin kita cari tahu. Kemudian, sukses merupakan sampel yang akan kita gunakan. Karena di sini hanya 9 petani yang sukses, maka kita menggunakan 9 sebagai sampelnya. P sama dengan X lebih besar dari 9 sama dengan 1 kurang P, X lebih kecil dari 9 sama dengan 1 dikurang 0,9591. Kemudian ini nilai P-nya, nilai P sama dengan 1 dikurang 0,9591 sama dengan 0,0409 lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya kita dapat menolak H0. Terima H0 apabila nilai yang kita cari atau nilai P-nya lebih besar dari 0,05. Karena dia jadi lebih kecil dari 0,05, maka kita akan tolak H0. Dari mana kita dapatkan nilai 0,9591? Nilai tersebut kita dapatkan dari tabel binomial. Ini bisa dilihat tabel binomialnya. Cara membacanya ialah yang pertama kita harus mengetahui dulu jumlah sampel data yang dikasih. Contohnya di sini N sama dengan 20. Karena data yang kita dapatkan sebanyak 20, maka kita bisa menggunakan uji binomial pada tabel di sini. P-nya dikasih tahu pada soal sama dengan 0,25. Cara membacanya adalah dari sini kita cari dulu nilai X-nya ada berapa. X yang diketahui di soal ada 9. Oke, 9. Kita tarik ke kanan menuju 0,25. Nah, di sini. Akan tetapi, hasil yang kita dapatkan pada contoh sebelumnya adalah 0,9591. Kita kembali lagi ke soal. 0,9591. Hal tersebut dikarenakan tanda yang ada di sini. Lebih kecil dari 9. Apabila tandanya lebih kecil sama dengan 9, maka kita bisa menggunakan 9 sebagai nilai acuannya. Akan tetapi, karena di sini nilai X yang lebih kecil dari 9, maka yang kita gunakan adalah angka terakhir sebelum 9, yakni X sama dengan 8. Maka bisa kita tarik dari sini sampai ke 0,25. Maka hasilnya 0,9591. Oke, kemudian di cara kedua ada nilai P sama dengan P, X lebih besar sama dengan 9. Baru bisa kita urutkan hingga ke 20 datanya.
yakni Px sama dengan 9, baru Px sama dengan 10, hingga Px sama dengan 20. Kalau datanya ada 25, maka Px sama dengan 25. Dan kita memulainya mengacu pada syarat yang ada di sini. Kalau X lebih besar dari 9, maka kita akan mulai dengan 10. Kalau X lebih kecil dari 9, kita akan mulai dari 8. Seperti itu. Selanjutnya sama. Nah, kesimpulannya, proporsi populasi petani milenial baru yang sukses lebih besar dari 0,25. Seperti itu. Pembentukan hipotesis di awal sangat berpengaruh. H0 adalah sebuah tesis yang kita buat, sedangkan antitesisnya ada di H1. Tujuan kita adalah untuk selalu menolak H0, yang artinya H1 berarti, kita lihat lagi kesimpulannya, proporsi petani baru lebih besar daripada yang ditentukan atau yang kita bayangkan. Itu berada di H1. Sedangkan H0, kata-katanya ialah populasi petani milenial baru sama dengan, gitu. Ada kata-kata sama dengannya. Akan tetapi, kalau di H1, karena di sini tandanya lebih besar, maka di dalam kesimpulan juga harus kita masukkan kalimat lebih besar dari 0,25. Seperti itu. Ini untuk tabel binomialnya, penampakan tabel binomial. Jika sampel yang diketahui ada dua, dan juga X-nya ada 3, 1, mulai dari 0, 1, 2. Kemudian P di sini nilai kritis atau nilai yang diberikan sampai 0,5. Di sini disajikan data tabel binomial hingga nilai ke 50. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.